Tips dan trik cara sukses belajar daring di Universitas Balai Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Aura Amiruddin, salah satu mahasiswa dari Universitas Balai Bandung. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai tips dan trik bagaimana sih belajar daring atau mengikuti perkuliahan pembelajaran daring khususnya di Universitas Balai Bandung. Yang mana sih hal ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah saya, yaitu Bahasa Indonesia. Baik teman-teman, seperti halnya yang telah kita ketahui bahwasanya COVID-19 ini telah memaksa jutaan siswa atau para mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan daring. Termasuk di Indonesia, Kementerian Pendidikan Indonesia telah menetapkan perkuliahan daring atau pembelajaran daring. Dan termasuk juga di universitas saya, yaitu di Universitas Balai Bandung. Kemarin saya di pembelajaran daring mulai di bulan Maret kalau nggak salah, dan sampai sekarang udah hampir 8 bulan berlalu. Nah, bagaimana sih pembelajaran daring itu? Kalau kita lihat dari segi akronim, daring itu sendiri dalam jaringan. Kalau kita lihat dalam kamus KBBI bahwasanya kuliah daring itu yaitu kuliah yang melalui jejaring internet atau learning management system, melakukan kegiatan pembelajaran daring melalui internet lewat media sosial, lewat gadget dan lain sebagainya. Baik teman-teman, mungkin banyak tantangan termasuk pada diri saya dan rekan-rekan semua yang melaksanakan pembelajaran secara daring. Yang pertama, mungkin tantangan pembelajaran daring itu sendiri, kita harus mempunyai media-media yang memadai, salah satunya gadget atau laptop ya. Yang kedua yaitu jaringan internet. Termasuk saya yang tinggal di desa, yang tinggal di kampung, yang saya rasakan ketika saya pembelajaran daring, mengikuti pelajaran daring ini, susah akan jaringan internet. Oleh karena itu kuliah-kuliah yang saya ikuti dalam pembelajaran daring ini, ketika jejaring internet saya kurang bagus, saya kurang fokus dalam pembelajarannya. Ya pasti keluar masuk dalam sebuah sistem atau sebuah aplikasi karena kurangnya jaringan. Terus banyak ya, mungkin bukan saya saja yang dapat merasakan hal seperti itu, mungkin teman-teman juga yang tinggal di daerah-daerah yang jauh dari kota atau di kampung dan lain sebagainya. Mungkin tantangannya selanjutnya di perkuliahan daring ini, khususnya di Universitas Balai Bandung, daring itu sendiri kan mengonversikan pembelajaran langsung tatap muka antara dosen dan para mahasiswa di kelas, kita konversikan melalui screen dalam sebuah layar, dalam layar handphone atau gadget ataupun laptop dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih semua peserta didik bisa terfokus, bisa mengikuti kegiatan belajar dan mengajar? Itu yang terpenting, bagaimana kita agar si para mahasiswa khususnya di Universitas Balai Bandung itu sendiri fokus terhadap kuliahnya. Karena kan sulit, dosen pun sulit bagaimana melihat atau mengawasi bagaimana para mahasiswanya mengikuti kegiatan belajar mengajar di Universitas Balai Bandung itu sendiri. Karena dosen pun tidak bisa menguasai hal tersebut. Nah, oleh karena itu di sini saya akan sedikit berbagi mengenai tips dan trik bagaimana sih kita bisa belajar daring di Universitas Balai Bandung khususnya, agar pembelajaran daring kita itu sendiri tidak monoton, tidak boring, tidak bosan dan lain sebagainya, agar pembelajaran kita terfokus, tidak banyak gangguan dan lain sebagainya. Baik teman-teman,
saya akan berbagi mengenai tips dan trik bagaimana kuliah daring di Universitas Balai Bandung. Kalau kita lihat daring itu sendiri kan banyak ya dari teman-teman semua termasuk saya yang kurang fokus dalam pembelajaran daring. Banyak juga mereka-mereka yang bolos melakukan perkuliahan. Kalau kita lihat zaman dulu kalau bolos keluar sekolah, keluar universitas. Kalau sekarang bolos tinggal klik dan matikan voice juga videonya, kan gampang. Banyak yang tidak fokus, yang tidak komitmen akan pembelajaran daring atau perkuliahan daring. Nah, di sini akan saya berbagi bagaimana tips dan trik agar perkuliahan kita khususnya di Universitas Balai Bandung bisa terfokuskan. Kita bisa mempunyai komitmen untuk melaksanakan pembelajaran daring di rumah saja. Ya, yang pertama mungkin ketika kita melaksanakan pembelajaran daring itu sendiri, yang pastinya kita harus menyediakan medianya, yaitu yang pertama gadget atau handphone atau juga laptop yang memadai. Terus yang kedua jaringan internet. Nah, kalau jaringan internet itu sendiri sulit untuk diprediksikan ya, termasuk saya yang tinggal di perkampungan di sebuah desa, sulit diprediksi, kadang bagus, kadang juga jelek, yang pastinya dapat mempengaruhi fokus kita terhadap pembelajaran daring. Terus yang perlu kita siapkan kembali ketika kita melaksanakan pembelajaran daring yaitu aplikasi atau media-media apa sih yang kita buka, yang kita jalankan, yang kita gunakan di universitas kita. Termasuk saya di Universitas Balai Bandung. Kalau saya menggunakan, kalau di Universitas Balai Bandung sendiri kan kita menggunakan Zoom, menggunakan Edlink. Kalau dulu saya juga pernah melaksanakan pembelajaran daring di semester 1 melalui Classroom. Tapi sekarang sudah terfokus pada Edlink dan juga Zoom. Nah, tips yang kedua yaitu kita harus mengecek kembali kegiatan perkuliahan kita secara berkala setiap harinya. Dengan apa? Kita harus mempunyai daily reminder. Karena ketika seorang mempunyai atau mengkoordinir kegiatan tiap harinya secara berkala, secara beruntun, termasuk saya yang saya rasakan ketika kita mempunyai runtunan kegiatan dalam tiap hari dalam kehidupan kita, yang saya rasakan dapat meningkatkan sebuah kedisiplinan, dapat meningkatkan sebuah gairah, sebuah semangat. Ketika kita melaksanakan satu hal, kita mempunyai tujuan hal tersebut, mempunyai hal-hal yang lain yang kita harus kerjakan kembali, yang itu dapat memotivasi, dapat meningkatkan semangat kita khususnya di perkuliahan daring di Universitas Balai Bandung. Tips yang ketiga, kita harus bisa mengenali apa sih atau hal-hal apa sih yang dapat bisa memecahkan konsentrasi kita saat melakukan pembelajaran daring. Kalau kita lihat banyak teman-teman khususnya di kelas karyawan, saya termasuk kelas karyawan di Universitas Balai Bandung, banyak dari mereka ketika kuliah daring yang kurang fokus, matanya merah karena gadang atau lain sebagainya. Kalau kebanyakan yang saya perhatikan, banyak yang dari mereka yaitu pemain game yang melihat atau nonton bola di waktu subuh atau sampai larut malam dan lain sebagainya, atau nonton sebuah serial drama dan lain sebagainya yang dapat menurunkan konsentrasi pembelajaran daring, karena kan mata kita juga perlu istirahat. Oleh karena itu kita harus menempatkan suatu pada waktunya. Nah, tips yang selanjutnya yaitu ketika kita akan memulai pembelajaran daring atau perkuliahan daring, kita pertama kali harus kita tentukan yaitu tempat atau lokasi yang enak, yang nyaman, yang tidak dapat mengganggu konsentrasi kita, yang tidak dapat membuyarkan konsentrasi kita saat pembelajaran daring. Termasuk saya, saya ketika melaksanakan pembelajaran daring di Universitas Balai Bandung, saya suka melaksanakan di kamar saya, kadang di ruang tamu, kadang di kamar dan lain sebagainya, yang membuat atau mendapatkan kenyamanan bagi saya yang jauh dari kebisingan. Agar apa? Agar
saya terfokuskan dalam perkuliahan daring di Universitas Bali Bandung. Yang selanjutnya yaitu jangan menunda-nunda pekerjaan rumah atau tugas dari dosen. Karena apa? Yang saya rasakan ketika saya menunda-nunda tugas-tugas yang dari dosen akan terus menumpuk hingga deadline-nya dan terus kembali menumpuk, sehingga kita sulit mengejar dan mengerjakan tugas-tugas tersebut. Oleh karena itu, kita perlunya mengkoordinir atau menjadwalkan kegiatan kita dalam perkuliahan di Universitas Bali Bandung akan tersusun agar kita bisa menjalani perkuliahan di Universitas Bali Bandung secara baik dan kita bisa mempunyai nilai-nilai yang bagus, terutama dalam tugas-tugas yang diberikan dosen kepada kita. Tips yang selanjutnya yaitu kita harus mempunyai manajemen waktu dan kita harus juga menjaga kesehatan kita. Karena apa? Karena kan kuliah daring itu sendiri kita langsung menatap layar. Lama-kelamaan mata kita akan lelah melihat atau terlalu lama melihat layar. Oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan kita untuk melaksanakan perkuliahan secara baik dan perkuliahan hari esoknya dan terus berlanjut dengan baik. Nah, tips yang terakhir yaitu kita harus mempunyai interaksi atau komunikasi yang baik antara mahasiswa dengan mahasiswa ataupun mahasiswa dengan dosen. Karena apa? Sangat penting adanya interaksi, adanya konfirmasi, adanya komunikasi antara mahasiswa dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan dosen. Apalagi ketika kita kurang paham, kita kan bisa komunikasikan, kita bisa sharingkan dengan teman-teman kita yang paham, khususnya teman-teman kita di Universitas Bali Bandung. Selain itu juga ketika kita tidak paham, kita bisa tanyakan langsung kepada dosen yang pada dosen yang bersangkutan. Ketika kita tidak paham, contohnya mata kuliah A, kita tanyakan kepada dosen A. Ketika kita tidak mengetahui atau tidak paham mengenai pembelajaran atau mata kuliah B, kita tanyakan kepada dosen B. Agar adanya komunikasi dan komunikasi tersebut bisa menjadikan kita lebih paham terhadap mata kuliah yang kita pelajari di Universitas Bali Bandung. Selain itu juga para dosen pun harus langsung menjelaskan, bukan hanya sekedar memberikan file sekaligus tugas kepada mahasiswanya di Universitas Bali Bandung. Agar apa? Karena kan tidak setiap mahasiswa di Universitas Bali Bandung ketika kita atau mahasiswanya langsung membaca file tersebut yang diberikan dosen, kita langsung paham. Banyak dari teman-teman saya termasuk saya yang perlu butuh penjelasan dari dosen-dosen yang bersangkutan, bukan hanya sekedar file tapi juga penjelasan dari dosen yang bersangkutan. Mungkin sekian teman-teman tips dan trik yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya sharingkan dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan rekan-rekan semua, rekan-rekan mahasiswa di Universitas Bali Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.